Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Anda semua. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas bahan materi hidrologi yang sudah saya share di e-learning, gitu ya. Saya akan bahas untuk analisis debit banjir rencana sebetulnya. Nah, analisis debit banjir rencana ini sebetulnya ada tiga pertemuan yang harus disampaikan, gitu ya. Nanti saya akan cari waktu, gitu ya, untuk mengganti ketertinggalan karena beberapa hal terkait dengan libur dan sebagainya, gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, analisis debit banjir rencana merupakan prediksi debit banjir sebetulnya, di mana debit banjir itu berbeda dengan debit yang sudah Anda pelajari sebelumnya. Nah, ketika Anda sudah saya ajarkan debit andalan, gitu ya, ada debit andalan, itu debit yang sifatnya debit kering. Jadi yang dihitung tuh debit yang relatif kecil ukurannya. Artinya terjadinya selalu yang mempunyai besaran debit yang dalam kondisi hujan yang tidak ekstrim, gitu. Hujannya yang tidak tinggi sekali, gitu. Nah, itu disebut dengan debit andalan, gitu ya. Nah, kalau debit andalan itu biasanya digunakan untuk menganalisis ketersediaan air di suatu das. Nah, ketersediaan air itu, ya, itu ada hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan air. Ya, jadi ada ketersediaan dan ada kebutuhan air. Nah, apakah mampu si sungai itu untuk mengairi suatu kebutuhan air? Contoh kebutuhan air adalah irigasi, gitu ya. Kemudian PDAM, industri. Nah, itu berapa debit andalannya? Nah, berarti kita di sana itu bicara terkait dengan debit yang kecil-kecil, ya. Disebutkan debit andalan. Jadi berapa sih sungai itu bisa mengandalkan untuk mengairi kebutuhan air irigasi? Nah, untuk yang saat ini yang kita akan analisis, gitu ya, kita akan pelajari adalah berapa besar debit banjir. Artinya debit yang ekstrim, artinya debit yang besar. Nah, debit yang mengakibatkan suatu sungai, gitu ya, atau suatu bangunan air terjadi kegagalan atau terjadi limpasan atau banjir, gitu ya. Nah, sehingga disebut dengan debit banjir. Nah, parameter utama yang harus harus Anda ketahui dulu untuk menganalisis debit banjir. Yang pertama adalah karakteristik hujan. Nah, di mana karakteristik hujan itu sebetulnya sudah diajarkan, gitu ya, kepada Anda. Yang pertama adalah analisis frekuensi hujan, ya. Analisis frekuensi hujan, metode Gumbel, metode log normal, metode normal, dan sebagainya, atau log persen 3, gitu ya. Nah, kemudian Anda juga belajar distribusi hujan jam-jaman, ya, distribusi hujan jam-jaman. Terus Anda juga belajar losses, kehilangan air hujan akibat adanya infiltrasi, baik itu menggunakan metode Horton maupun menggunakan metode V-index dan ataupun menggunakan metode yang sintetis. Artinya kalau tidak ada data lapangan, kita menggunakan metode empiris, ya, yaitu menggunakan SCS curve number, misalkan SCS curve number atau coefficient runoff dan sebagainya. Nah, ini adalah karakteristik hujan, ya. Ini karakteristik hujan. Nah, kemudian ada juga Anda juga harus menempatkan, kalau clear gimana nih? Sebentar, ya. Kalau saya hapus. Oke. Nah, untuk parameter utama yang kedua itu adalah karakteristik das. Di mana karakteristik das ini Anda sudah belajar dulu bagaimana mendelineasi batas dari daerah aliran sungai, menghitung panjang sungai utama, ya, panjang sungai utama atau L sungai utama. Terus bisa juga nanti kemiringan, persentase kemiringan dan sebagainya. Nah, ini ada hubungannya dengan karakteristik das, terutama das, ya, luas dasnya. Ini luas dasnya berapa. Nah, kemudian dari sini Anda bisa hitung berapa
nilai curve number misalkan nanti ya, nilai curve number pada das ini ada hubungannya. Nah, ini karakteristik dasnya. Tapi informasi yang paling penting adalah terutama terkait dengan luas das dan kemiringan lereng dari das. Kemiringan dari dasnya, rata-ratanya berapa. Nah, ini adalah dua parameter utama ketika Anda harus menganalisis debit banjir ya. Tanpa ada dua parameter ini, Anda tidak akan berhasil menganalisis debit banjir. Oke, berdasarkan jenis sumber datanya, gitu ya, metode prediksi banjir dibedakan dua cara. Yang itu adalah pengukuran debit secara langsung. Jadi kalau kita lihat dari datanya, gitu, yang pertama adalah data hasil pengukuran kita yang ambil. Kemudian ada juga data yang hasil pembangkitan debit berdasarkan data curah hujan. Nah, kalau data hasil pengukuran debit ini Anda bisa gunakan langsung berapa debit banjirnya ya. Nah, kalau untuk data yang nomor A2 gitu ya, itu adalah berdasarkan data hujan. Jadi yang dianalisis hujannya dulu. Nah, kalau yang ini hujan tidak dilibatkan ya untuk A1, langsung menggunakan data debit. Tapi kalau yang A2 itu kita melakukan pembangkitan debit dengan menggunakan data curah hujan ya. Dan parameter das tentunya gitu ya. Nah, untuk yang hasil pembangkitan itu ada dua cara, metode sintetis secara empiris dan metode limpasan. Dan masing-masing metode ini akan saya jabarkan pada kesempatan ini. Nah, prediksi banjir ya, yang akan kita coba bahas. Pertama, metode 1 ya. Ada metode 2A dan metode 2B. Ya. Kalau Anda lihat dari flowchart ini, metode 2B itu berdasarkan data dari automatic water level recording ya. Artinya ada data pengamatan tinggi muka air di suatu sungai. Namanya automatic water level recording. Nah, dari AWLR ini yang diukur adalah fluktuasi muka air ya. Yang diukur adalah fluktuasi muka air. Kalau nanti si fluktuasi muka air itu dikorelasikan dengan penampang yang ada di sungai, akan menghasilkan suatu rating curve. Rating curve seperti ini ya. Di sini adalah debit, di sini adalah ketinggian. Nah, di mana ada korelasinya antara ketinggian dengan debit. Jadi nanti ada persamaan Q sama dengan bla 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 ya, yang ada mengandung unsur ketinggian ya terhadap suatu penampang. Nah, penampang ini bisa merupakan weir, ambang, tergantung dari jenis alat ukurnya. Nah, alat ukurnya adalah alat ukur water level recordingnya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya, namanya rating curve. Nah, dari rating curve Anda bisa mendapatkan ya variasi dari debit. Nah, variasi dari debit ini kemudian bisa ditransform menjadi suatu hidrograf banjir ya. Apa itu hidrograf, kita akan belajar nanti. Kemudian jika kita lihat ada distribusi hujan jam-jaman ya yang ada di suatu sungai ini, nah kita akan mendapatkan nanti hidrograf satuan analisis. Jadi ada hidrograf satuan. Hidrograf satuan akan saya ajarkan di kemudian hari gitu ya. Hidrograf satuan ini yang merupakan karakteristik dari hujan gitu ya, atau karakteristik debit yang ada di das yang akan Anda analisis nanti debit banjirnya. Oke, kemudian yang 2A. 2A itu adalah ada data peta topografi, ada parameter das, ada hidrograf satuan sintetis. Nah, kalau ini karena tidak ada AWLR ya, tidak ada AWLR, jadi hidrograf kondisi existing pun tidak ada gitu, sehingga hidrograf satuannya itu dianalisis menggunakan metode sintetis ya. Jadi menggunakan metode teori-teori yang ada. Metode misalkan metode A, metode B, metode C. Nah, itu metode satuan sintetis. Nah, kalau yang ini hidrograf satuannya itu adalah kondisi yang real sesuai dengan lokasi, sesuai dengan AWLR. Nah, jadi namanya hidrograf satuan analitis ya, bukan sintetis tapi analitis. Nah, untuk yang satu ini
terkait dengan hujan titik ya. Kalau dari hujan titik kemudian dianalisis menggunakan hujan das, terus kemudian ada ini hujan wilayah ya, polygon descent atau isohir dan sebagainya. Kemudian dianalisis frekuensi hujan pada dasnya, kemudian Anda mendapatkan hujan rancangan, dan Anda mendapatkan distribusi hujan jam-jaman. Kemudian dari sini ini kalau digabungkan dengan hidrograf satuan sintetis atau hidrograf satuan analisis akan mendapatkan hidrograf banjir. Nah, namanya superimpus. Nanti saya akan ajarkan itu. Jadi ada dua tipe ya, ada dua tipe cara mendapatkan prediksi banjir. Nah, menentukan debit banjir misalnya 10 tahunan atau 25 tahun dan seterusnya bisa dilakukan dengan metode langsung ya. Cara 2A dan 2B itu adalah metode langsung maupun metode tidak langsung dengan cara 1. Misalkan metode langsung adalah menganalisis data banjir berseris minimal 10 tahun kalau ada data banjirnya. Data banjir ini berupa AWLR dan dianalisis dengan menggunakan analisis frekuensi bisa gumbel, bisa log percent dan bisa normal. Nah, ini nanti dianalisis dulu ya. Tetapi ini sangat sulit di Indonesia karena terbatasnya data debit yang mempunyai jangka waktu yang panjang. Kan minimum 10 tahun ya kalau untuk menganalisis frekuensi hujan. Nah, untuk itu analisis debit banjir itu biasanya dilakukan dengan cara tidak langsung, yaitu menggunakan data curah hujan. Jadi ini yang digunakan dulu ya, ini digunakan dulu, kemudian dapat hujan, distribusi hujan, baru satuan hidrograf satuannya kalau sudah ada berdasarkan parameter das gitu ya, atau kalau misalkan ada hujan yang awal R sedikit gitu ya di sana, nah ini bisa mendapatkan hidrograf banjir gitu ya. Mungkin Anda belum memahami, tapi kita akan coba jelaskan lebih dalam lagi. Nah, kalau analisis debit berdasarkan hasil pengukuran gitu ya, hasil pengukuran itu step-stepnya adalah pertama tentukan probability density function ya, atau PDF-nya seperti apa. Nah, ini tidak akan saya ajarkan lagi karena kan intinya sama dengan analisis frekuensi hujan ya. Jadi Anda urutkan data debit yang ada, debit yang maksimum gitu, debit tahunan yang maksimum Anda urutkan, kemudian Anda hitung analisis frekuensi hujannya menggunakan normal, persen atau persen 3 atau gumbel. Kemudian tentukanlah probabilitas accidents probability-nya ya, atau peluang terjadinya, baru ini ada hubungannya dengan periode ulang ya. Nah, ini 1/P. Jadi kalau Anda mendapatkan periode ulang ingin mendapatkan periode ulang 10 tahun, berarti probabilitas harus berapa gitu ya, harus 1/, kalau ini 10 tahun berarti ini 1/0,1 dan seterusnya. Nah, ini adalah cara untuk menentukan debit secara langsung ya, sama dengan hujan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan data hasil pengukurannya, kita sortir datanya gitu ya, dan kita hitung probabilitasnya, dan kemudian tentukan periode ulangnya berapa. Tapi ini sangat susah sekali untuk mendapatkan datanya. Nah, baru kita akan masuk pada poin selanjutnya, yaitu kita akan bahas dulu terkait dengan hujan desain. Sebetulnya hujan desain kan sudah Anda, atau hujan rencana ya, hujan rencana, rencana itu Anda sudah bisa mendapatkannya. Ya, sudah bisa mendapatkan bagaimana mendapatkan hujan rencana. Yang kemarin kita ajarkan terkait dengan gumbel, log persen 3, normal dan sebagainya. Nah, hujan desain yang didapatkan adalah milimeter per hari. Ya, milimeter per hari. Jadi dalam satu hari total hujannya sekian gitu ya. Untuk periode 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun nilainya sekian. Misalkan 120 mm per hari misalkan. Nah, sedangkan menurut Van Brien gitu ya, ini saya coba beri contoh gitu ya. Kalau Van Brien itu adalah hidrologis yang mengamati pola hujan yang ada di Indonesia. Nah, hujan ekstrim atau hujan besar di Indonesia itu mempunyai durasi 4 sampai dengan 6 jam. Kenapa yang kita cari adalah hujan besar atau hujan ekstrim? Karena kita bicara debit banjir, bicara debit ekstrim ya. Sehingga yang akan kita cari adalah hujan yang besar-besar gitu, hujan yang ekstrim.
hujan yang akan mengakibatkan banjir. Nah ternyata itu di Indonesia tuh durasinya yang menyebabkan banjir itu adalah dalam satu hari itu hanya 4 sampai dengan 6 jam saja. Nah, dari definisi debit puncak, hujan dengan tinggi sama yang memiliki durasi paling pendek akan memberikan debit puncak yang lebih besar. Ya. Jadi, kalau ada volume hujan 120 mm per hari, terjadinya cuma 4 jam. Kemudian 120 mm per hari, terjadinya 6 jam. Nah, durasi yang paling pendek itu akan memberikan debit puncak yang paling besar. Ya kan? Intinya gini lah, kalau ada hujan dengan volume yang sama turun dalam 4 jam, kemudian hujan yang sama turun dalam 6 jam, itu akan mengakibatkan elevasi muka air banjir di sungai itu tinggi sekali pada saat cuma 4 jam. Artinya di situ terjadi debit puncak yang paling tinggi. Nah, sehingga distribusi yang sering digunakan adalah uniform selama 4 jam. Ini teori dari Van Brien ya. Jadi yang digunakan adalah uniform selama 4 jam. Jadi misalkan nih, kita punya hujan harian 120 mili nih ya. Menjadi hujan 120 mili dalam 4 jam. Kalau di distribusinya sama ya, per jamnya sama, itu masing-masing jam adalah 30 mili. Tetapi sebetulnya distribusi hujan itu mempunyai persentase masing-masing ya. Persentase berbeda antara jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Kita sudah ajarkan waktu kita menganalisis distribusi hujan jam-jaman menurut Mononobe ya. Kalau menurut Mononobe juga 6 jam misalkan yang diambil, itu distribusi hujan jam-jaman berbeda-beda setiap jam. Nah, ini adalah contoh ini adalah persentase distribusi hujan selama 5 jam. Kalau ini yang ini contoh 6 jam, ini persentase distribusi hujannya. Ini ada beberapa contoh distribusi hujan jam-jaman. Ini kurva masa hujannya ya. Jadi kumulatif ya. Dari jam ke-0 sampai dengan jam ke-5 ini kumulatifnya seperti ini. Nah, jika kita mempunyai data seperti ini ya, nah baru kita nanti bisa menghitung ya dengan cara membuat tren atau membuat nilai rata-rata setiap 0, setiap 1 jam, setiap 2 jam, setiap 3 jam, persentasenya berapa gitu. Misalkan jam pertama misalkan ini diambil yang maksimum atau diambil rata-rata menjadi 11% ya. Kemudian jam kedua ini nih dari sini sampai sini ada beberapa variasi. Nah, beberapa variasi. Nah, kita bisa membuat rata-ratanya gitu ya. Rata-ratanya diambil contoh 54 sini nih, contoh 54. Kemudian jam ketiga ini contoh 28%. Jam keempat 6% dan jam ke-5 itu 1 ya. Jam ke-5 itu 100. Ini harusnya 100. Oh sorry, ini kumulatif ya. Kalau ini kumulatif, ini sebetulnya distribusi ya. Jadi yang ini adalah kumulatifnya, ini distribusinya. Jadi saya ulangi. Nah, sebetulnya kalau Anda mempunyai data curah hujan distribusi dalam satu hari itu 5 jam gitu ya, dalam satu hari 5 jam, ini akan mendapatkan contoh ini yang 5 jam ya, ini yang 5 jam, saya ambil 5 jam ya. Nah, dari data ini Anda sebetulnya bisa mendapatkan hujan desain. Misalnya ini hujan desain ini nih yang warna biru gitu ya, warna biru ada lambang ininya. Nah, ini adalah rata-ratanya, misalkan ini rata-ratanya, diambil rata-ratanya. Nah, kemudian kalau ternyata sudah diambil rata-ratanya, berarti ini hujan desainnya, gitu ya. Nah, baru Anda breakdown menjadi masing-masing persentasenya. Dan dari sini 11, dari sini ke sini kurangi aja nih. Ini kurangi dapat 54 ya. Kemudian ini hujan desain ini 80 kurangi 50 dapat 2, kurang lebih 28 ya. Dari sini ke sini kurangi dapat sekian, dari sini ke sini kurangi dapat 1%.
Nah, ini adalah distribusi untuk masing-masing jam selama 5 jam. Kalau yang 6 jam analog sama ya. Jadi Anda tentukan dulu hujan desainnya. Nah, hujan desainnya ini misalkan, ini rata-ratanya dari semua ya. Rata-rata dari semua Anda rata-ratakan. Kemudian Anda buat kurva hujannya, kurva masa hujannya. Kemudian ini kali sini berapa? Nah, masuk sini. Terus dari sini ke sini berapa nih distribusinya? Masuk sini ya. Dan seterusnya. Nah, itu adalah cara menghitung distribusi hujan jam-jaman berdasarkan data hujan yang ada. Kalau kemarin saya ajarkan adalah dari mononobe. Dari mononobe, Anda baik itu 4 jam, 5 jam, Anda bisa menghitung distribusi hujan jam-jamannya. Mononobe dan ABM ya. Mononobe dan ABM. Kalau ini adalah data dari hujan yang tercatat oleh alat ukur hujan yang otomatis. Oke, selanjutnya. Nah, untuk metode sintetis empiris ya. Karena misalkan kita tidak punya data, kita mempunyai metode tidak mempunyai data debit maksud saya, kita mempunyai metode sintetis empiris, di mana sintetis empiris ada beberapa macam, ada 6 macam ya. Pertama rasional, mononobe, Wedderburn, Hasper, Melchior, dan terakhir adalah hidrograf sintetis ya. Terakhir adalah hidrograf sintetis. Ini pelajaran terakhir nanti akan kita sampaikan. Kita akan masuk pada 5 metode dulu nih. 5 metode. Metode rasional namanya sintetis empiris tapi rasional, mononobe, Wedderburn, Hasper, dan Melchior ya. Ada 5 metode. Nah, sebelum kita masuk ke debit banjir secara empiris ya, kita akan masuk pada yang disebut dengan koefisien runoff pada suatu lahan ya. Nah, koefisien runoff ini itu adalah menggambarkan rasio antara volume hujan yang turun dan volume air yang mengakibatkan limpasan ya. Jadi ada volume air hujan dan volume air direct atau direct runoff, itu volume air yang mengakibat limpasan akibat hujan terutama ya. Nah, Melchior itu menggambarkan atau memberikan angka berkisar antara 0,42 sampai dengan 0,62, dan Melchior menganjurkan untuk memakai koefisien runoff-nya adalah 0,52. Nah, Wedderburn ditetapkan berdasarkan saran dari Van Houten, itu alfanya adalah 4,1 dibagi dengan Q, di mana Q ini adalah debit persatuan das itu ya, pangkat 7 gitu ya. Terus Hasper ditetapkan berdasarkan data debit dari Sungai Kumisik, Walu, dan sebagainya dengan metode alfa seperti ini gitu ya. Dan nilai-nilai ini sebetulnya sudah ditabelkan ya. Kemudian ada metode Jepang. Nah, metode Jepang itu dilakukan penelitian di Jepang dengan menggunakan tabel nomor 71. Nah, kalau kita lihat ini metode Jepang gitu ya. Nah, ini sebenarnya koefisien runoff tuh sama aja ya. Untuk masing-masing metode, cuman beberapa hal ini sudah saya ajarkan kemarin ya, waktu waktu kita belajar losis ya, ada koefisien runoff. Misalkan nih koefisien runoff untuk gunung dan curam itu adalah saya ambil 0,7 ya, saya ambil 0,7, nilai C adalah 0,7, koefisien runoff-nya 0,7, artinya itu ada 70% hujan yang jatuh gitu ya, itu akan mengalir menjadi limpasan atau menjadi direct runoff ya, direct runoff 70%, dan 30%-nya yang losis sebetulnya, yang hilang, yang masuk ke dalam tanah, yang meresap. Nah, ini adalah perbandingan antara yang disebut dengan koefisien runoff. Semakin besar nilai koefisien runoff-nya, maka semakin besar pula limpasan yang terjadi ya. Jadi yang hilangnya sedikit. Contoh daerah-daerah pemukiman, perkotaan, itu nilai koefisien runoff-nya harusnya lebih tinggi. Contoh nih, industrial area ya, ini sampai dengan 0,9, berarti 90% dia mengalir 0,1-nya, 10%-nya dia meresap. Residual area pemukiman ya, ada yang 0,8 kalau dia areanya
sedikit ya yang namanya semak belukarnya, yang housing real estate misalkan 0,7 paling maksimum dan seterusnya. Nah, kalau di daerah yang banyak tamannya, banyak graveyardnya, graveyard itu taman gitu ya, kemudian ini hutan dan sawah, ini koefisien runoff-nya akan lebih kecil karena dominan meresap gitu. Nah, hal ini menjadi acuan untuk menghitung berapa sih hujan yang limpas dan berapa sih hujan yang meresap. Ini sudah kita ajarkan kemarin waktu kita menganalisis kehilangan air gitu ya. Oke, waktu konsentrasi. Nah, dalam perhitungan debit banjir kita membutuhkan parameter lain, itu terkait dengan waktu konsentrasi, di mana waktu konsentrasi itu adalah waktu yang diperlukan oleh titik air untuk mengalir dari tempat yang hidrolis terjauh gitu ya. Jadi misalkan dari das gitu, dari daerah yang terjauh di daerah alirannya ke suatu titik yang ditinjau ke inletnya, sehingga waktu di drainase itu akan sama dengan waktu TC gitu. Ya, sehingga waktu untuk mendrain atau untuk mengalirkan itu sama dengan waktu konsentrasi. Dengan pengertian pada saat itu seluruh daerah aliran memberikan kontribusi aliran di titik tersebut. Jadi ketika ada anak-anak sungai gitu ya masuk, kemudian dan akan terakumulasi di titik tersebut. Nah, pada saat itu adalah debit yang maksimum gitu ya. Nah, waktu konsentrasi nilai TC ini ada dua sebetulnya. Ada yang di lahan, time over land flow, dan ada yang drainase ya. Waktu atau TF itu. Waktu yang kalau TO ya, waktu yang dibutuhkan untuk mengalirkan di permukaan untuk mencapai inlet, atau disebut dengan overland flow time atau inlet time. Jadi di lahan itu akan masuk ke sungai gitu. Itu membutuhkan waktu, namanya waktu di lahan. Dan yang kedua adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan di sepanjang saluran, disebut dengan TF. Nah, ada beberapa metode yang bisa didekati untuk mendapatkan waktu konsentrasi di lahan ya, atau T0 atau TL sama saja ya, yaitu waktu diperlukan air hujan untuk mengalir dari titik jatuhnya ke sistem drainase. Jadi misalkan saya punya das seperti ini, di sini ada sungai atau drainasenya masuk ke sana. Dan ini di sini ini ada waktu ya, ini ada waktu, ini ada waktu, ini ada waktu. Nah, waktu terjauh ya, waktu terjauh itu yang dianalisis untuk mendapatkan nilai T0 atau nilai TL, dengan catatan, dengan cara ya kita harus mengetahui beberapa parameter di dasnya, yaitu misalkan adalah jaraknya. Kita harus tahu jarak yang terjauhnya ya, jarak yang terjauh ke drainasenya berapa. Kemudian kemiringan lahan si das ini, kemiringan lahan rata-ratanya berapa gitu ya, kemiringan lahan daya tangkapan hujannya berapa. Dan yang terakhir adalah nilai ND, itu koefisien hambatan atau retardasi. Nanti ada tabelnya. Itu sama dengan mendekati Manning sebetulnya. Nah, ini adalah formulanya ya. Jadi 2/3 kali bla 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 dan sebagainya. Ada lagi formula yang lain. Nah, itu adalah menggunakan metode Kirby ya, Kirby. Jadi T0 itu akan sama dengan 1,4 kali dengan ND kalikan dengan L per pangkat slope ya, slope dari lahan. Sama ya, ada faktor L, ada faktor ND, ada faktor slope lahan. Cuma formulanya yang berbeda. Dengan L kurang lebih atau sama dengan 400. Nah, ini dibatasi. Kalau L-nya lebih dari 400 meter, ya berarti kita menggunakan metode yang sebelumnya. Nah, nilai ND, ini nilai ND-nya, ini nilai hambatannya seperti ini ya. Ini bisa dijadikan acuan. Dan kemiringan medan adalah kemiringan lahan ya. Itu bisa didapatkan dari analisis JS atau elevasi tertinggi di lahan
dan elevasi terendah di lahan gitu dibagi dengan jarak dari masing-masing elevasi tersebut akan mendapatkan kemiringan medan. Selanjutnya, nah baru kita bisa mengecek waktu di saluran, waktu konsentrasi di saluran. Itu formulanya adalah panjang sungai, yang ini bukan panjang titik terjauh dari hujan jatuh ke lahan ke outlet, tapi ini panjang sungainya, sungai atau salurannya. Kemudian kecepatan alirannya di sungainya ya. Kecepatan aliran adalah menggunakan rumus Manning. Ini rumus Manning. Jadi ada faktor N, faktor itu adalah faktor koefisien kekasaran, ada faktor R jari-jari hidrolis, di mana jari-jari itu adalah luas penambang basah dibagi dengan keliling basah, dibagi dengan I, itu adalah kemiringan dasar dari saluran atau sungainya. Nah, sehingga kita mendapatkan formula atau mendapatkan waktu konsentrasi di saluran ya. Sehingga waktu konsentrasi adalah penjumlahan di lahan dan di saluran. Atau kita bisa mendekati formula yang lain. Jadi ada waktu konsentrasi menurut Kirchhoff gitu ya. Jadi waktu konsentrasi tanpa melihat di saluran langsung bisa mendapatkan waktu konsentrasi. Ada faktor L itu adalah panjang aliran maksimum atau flow length dari suatu lahan dan kemiringan das ya, kemiringan dasnya rata-rata. Atau ini disebut T0, bisa ya, ini T0-nya pakai Kirchhoff atau menggunakan metode SCS atau formula ya. Atau bisa langsung nilai TC diambil. Nah, itu ada beberapa opsi ya, ada beberapa pendekatan. Jadi kalau Kirchhoff itu langsung diambil TC ya, tanpa menganalisis lagi waktu konsentrasi di salurannya, langsung mendapatkan nilai TC. Sama dengan SCS like formula, mendapatkan nilai TC langsung. Contoh ini adalah contoh untuk menghitung debit banjir yang ada di satu das menggunakan metode rasional gitu ya. Di mana metode rasional formulanya adalah Q sama dengan CIA. Ya, di mana C-nya adalah koefisien runoff, sudah kita bahas. I-nya adalah intensitas hujan selama waktu konsentrasi. Jadi kita harus dapatkan waktu konsentrasi dulu, baru kita hitung intensitas hujannya. Nah, intensitas hujannya bisa menggunakan metode Monod ya. Dan nanti Monod metode menghitung intensitas hujan. A-nya adalah luas daerah tangkapan hujannya atau luas catchment areanya. Kalau kita menggunakan satuan metrik ya, kita harus memasukkan ke angka ini 1/3. Ini konversinya gitu. Di mana luas dasnya dalam meter persegi, koefisien debitnya menghasilkan meter kubik per detik dan intensitasnya milimeter per jam. Nah, nilai TC-nya adalah gabungan antara T0 ditambah dengan TD atau T di saluran. Contoh ini saya mempunyai untuk metode rasional ya. Saya mempunyai luas dasnya 77, panjang sungai utama ini, kemiringan dasar dari sungai atau lahannya juga ini 0,021, koefisien pengalirannya diambil 0,508. Terus hujan rencana untuk 2 tahun sampai dengan 200 tahun, nilainya ini bervariasi. Ini misalkan ini adalah menggunakan metode Gumbel gitu ya. Dapatkan hujan rencana seperti ini. Baru kita hitung waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi ini menggunakan Kirchhoff ya. Kirchhoff ini Anda tinggal klik kanan buka gitu ya. Klik kanan open akan terlihat perhitungannya ya. Ini Excel nih saya masukkan ke dalam PowerPoint. Jadi Anda bisa belajar dari sana. Ini menggunakan metode Kirchhoff ya. Ini metode Kirchhoff. Didapatkan sekian menit. Ini ada faktor 0,0 Kirchhoff itu yang ini ya. Nah, menggunakan metode yang ini nih. Ya. Untuk menghasilkan nilai ini dapat sekian menit, konversi menjadi jam. Jadi waktu konsentrasinya didapatkan sekian jam. Sama ya untuk periode 2 tahun sampai dengan 200 tahun waktu konsentrasinya sama. Nah, baru kita hitung intensitasnya. Intensitasnya menggunakan metode Monod ya. Jadi dengan waktunya adalah 4 jam, 4,040 jam. Dengan metode Monod itu rumusnya
rumusnya adalah yang ini. Nah, rumusnya yang ini ya. Jadi intensitas hujan yang ini, dimana RT-nya adalah hujan 2 tahun, 5 tahun, periode 2 tahun sampai dengan 200 tahun ya. Dan T ini adalah 4 jam ya. T yang ini adalah 4 jam. 4,04 jam sesuai dengan waktu konsentrasi. Nah, tinggal masukkan ke dalam formula Mononov, akan mendapatkan nilai seperti ini. Nanti Anda belajar di rumah, buka ini, klik kanan, open gitu, nanti ada langsung ke Excel. Nah, didapatkan intensitas hujan masing-masing periode ulang ya, masing-masing periode ulang. Luas dasnya sama gitu ya. Terus dianggap ada base flow nih. Base flow itu aliran dasar, sehingga Anda akan mendapatkan nilai hujan rancangannya untuk periode 2 tahun sampai dengan periode ulang 200 tahun. Contoh ini CIA ya, rumusnya adalah CIA dengan ada faktor dari ada faktor pengalinya ya, ada faktor konversinya. C-nya adalah 0,508. I-nya adalah masing-masing, misalkan I-nya adalah yang periode 2 tahun, ambil ini ke sini, terus C-nya ke sini, luas dasnya adalah ini. Baru ditambah dengan 8,2. Ya. Ditambah dengan 8,2 akan menghasilkan nilai ini. Silakan Anda pelajari untuk metode rasional ya. Metode Wedewin gitu ya, dengan batasan luas dasnya tidak boleh lebih dari 100 km persegi. Ini ada formula-formula ya seperti ini. Ini ada Q itu adalah alfa kali beta kali Q dengan debit curah hujan maksimum 240 mm sebetulnya ya. Terus ada nilai I, itu adalah beda elevasi, terus F70 dan sebagainya. Ini metode Wedewin, silakan Anda pelajari. Nah, ini cara menghitungnya di Excel juga sudah saya sampaikan, tinggal Anda klik kanan, nanti Anda akan mendapatkan cara mendapatkan debit banjir metode Wedewin. Kemudian metode Melchior, ini das berbentuk elips yang mempunyai luas lebih dari 100 km persegi. Kalau dasnya di bawah 100 km persegi, ini nggak bisa digunakan gitu ya. Nah, terus ini formulanya, ada alfa, ada F, ada Q. Anda pelajari saja ya di rumah. Ini sebetulnya yang digunakan itu sebetulnya yang paling penting adalah metode rasional ya. Ini metode Haspers. Ini sebetulnya kalau di Kepewan ini sudah tidak digunakan lagi nih, metode Haspers, Wedewin dan sebagainya ya. Jadi yang digunakan metode rasional dan metode hidrograf satuan, nanti saya ajarkan. Silakan Anda pelajari ya. Ini ada formulanya, ini waktu konsentrasi untuk metode Haspers tertentu. Nah, untuk metode Haspers menggunakan metode ini nih, menghitung waktu konsentrasinya. Baru Anda masukkan formula-formulanya sehingga mendapatkan. Nah, ini contoh metode Haspers. Nah, ini adalah menggunakan metode Haspers ya. Waktu konsentrasinya ini adalah R, ada alfa, ada beta dan seterusnya. Silahkan Anda pelajari. Terus ada metode Mononov sama. Nah, metode Mononov juga sebetulnya relatif sama ya, ini CIA juga gitu ya, dimana F itu luas daerahnya, I adalah intensitas Mononov, alfa adalah koefisien pengaliran, sama aja ya. Dimana untuk mendapatkan nilai TC-nya, untuk menghitung nilai intensitas hujan itu, ini adalah waktu konsentrasinya dan V-nya adalah menggunakan metode ini. Relatif sama, silakan pelajari. Contoh nih, saya mempunyai ada 1, 2, 3, 4 daerah tangkapan hujan, di mana saya kasih notasi A, B, C, dan D. Itu adalah daerah tangkapan hujannya. A kecil ini merepresentasikan panjang saluran di A, panjang saluran di B, panjang saluran di C, dan panjang saluran D. Kemudian ada manhole, ada titik temu di poin 1, poin 2, poin 3, di mana poin 1 yang masuk adalah ada hujan dari daerah tangkapan A. Di poin 2 akan menerima beban hujan dari daerah tangkapan A dan B. Di C itu dari A, B, C, dan D. Nah, diketahui luas untuk A, daerah tangkapan A 12 hektar, di mana waktu konsentrasinya 12 menit, koefisien runoff-nya adalah 0,8. Yang B 12 hektar, TC-nya 12 menit, sama ya,
C-nya 0,8, A dan B sama. Untuk yang DTAC 36 hektar, waktu konsentrasinya lebih lama 18 menit, nilai koefisien runoff-nya 0,6, dan D 6 hektar kecil, waktu konsentrasinya cuma 9 menit, koefisien runoff-nya adalah 0,9, dan hujan rencananya adalah 100 mili. Terus panjang saluran di A adalah 300, di B 300, di C 600, dan di D 300. Berapa kaki desain di 1, di poin 1, di titik outlet 2, dan titik outlet 3? Itu yang ditanyakan oleh soal. Baru kita coba hitung untuk menghitung debit desain di masing-masing titik. Pertama adalah pilih kecepatan desain awal saluran untuk mengasumsikan travel time di saluran. Berarti T di salurannya berapa nih? Kan L per V. Nah, V-nya berapa? Nah, V-nya kita ambil kecepatan izin di salurannya, ambil 1,5 meter per detik. Karena misalkan kita akan menggunakan pasangan batu ya. Anda kan belajar hidrolika ya. Nah, ada batasan kecepatan dalam suatu penampang sungai itu atau saluran. Ya, jika batu kecepatan izin maksimumnya berapa, kecepatan izin minimumnya berapa. Nah, ini kita ambil kecepatan izin untuk batu kali adalah 1,5. Nah, sehingga untuk manhole 1 ya, di manhole 1 ini itu catchment-nya hanya catchment A saja yang masuk. Terus panjang salurannya adalah 300 meter. Ini A ini 300 meter. Kemudian waktu konsentrasinya sini coba 3 menit. Oh, ini waktu di lahan ya. Ini adalah waktu di lahan. Nah, saya coba buka dulu. Ini nanti dibuka ya, Excelnya bisa nih. Oh, ini waktu di saluran ya. Waktu di saluran itu adalah L per V, di mana V-nya adalah kecepatan. Jadi kita akan mendapatkan nilai waktu di saluran. Oke, saya tutup dulu. Nah, ini adalah L per V, L per V. Dimana V-nya adalah ambil 1,5, L-nya adalah 300. Nah, menentukan ini L per V. Nah, catchment-nya itu adalah 12 hektar, koefisien runoff-nya 0,8, dan waktu konsentrasinya di lahan, ini di lahannya adalah 12. Ya, 12. Nah, sehingga kita akan coba menghitung berapa intensitasnya. Ya, berapa intensitasnya. Kemudian kita setelah dapat intensitas, ada C, ada A, kita mendapatkan berapa debit di manhole pertama. Kita coba lihat ya hasilnya. Intensitas diambil TC-nya 12 menit ya. Dari lahan menuju ke titik 1 ya, ke manhole 1. Intensitasnya adalah menggunakan metode Mononobe ya. Jadi hujannya 100 dibagi 24 karena 20 ini kita konversi menjadi milimeter per jam. Kemudian 24 dibagi dengan TC-nya 12 dibagi dengan 60 pangkat 2/3. Itu metode Mononobe. Nah, dapat intensitasnya 101. Kemudian debitnya tinggal Anda kalikan saja. C kalikan dengan I kalikan dengan A ya. C kali A, terus ada faktor konversinya ya, sehingga mendapatkan meter kubik per detik. Nah, kit totalnya adalah 2,7, kan cuma satu aja dari lahannya. Itu di manhole ya, di manhole nomor 1. Dan di manhole nomor 2 ya, di manhole nomor 2 coba kita lihat di sininya. Nah, di manhole nomor 2
Ini di main hole nomor 2 itu ada A dan B yang masuk. Ya. Ada A dan B yang masuk. Nah, di nomor 2 ini. Nah, berarti di sini untuk A ya, untuk A kan ini masuk nih sini terus masuk sana ya, dan dia akan melalui saluran B sehingga dia masuk ke poin 2. Nah, sehingga di sini agak berbeda perhitungannya. Coba Anda perhatikan. Untuk yang A di poin 2 ya, kita ambil poin 2. Untuk yang A, untuk yang 2 itu ada A panjangnya 300 untuk A itu dari A menuju ke 2 gitu ya. Dia ada travel time di sana melalui saluran B. Nah, gitu ya. Melalui saluran B. Saluran B sebesar 300 meter dibagi dengan 1,5 mendapatkan 3,3 menit. Nah, kemudian dari lahan itu dia adalah waktu konsentrasinya 12 menit. Nah, sehingga waktu konsentrasi dari waktu konsentrasi dari A menuju ke 2, karena ada yang di lahan itu A dan di saluran B-nya itu 3 menit, berarti adalah waktu konsentrasinya adalah 15,33 menit ya. 12 ditambah dengan 3,33. Artinya di sini 12 menit TC-nya, kemudian di sini adalah 3,33 TS-nya ya. Ini T0 di A, ini TS di saluran B. Sehingga untuk A itu akan menuju ke poin 2 itu adalah mengalami kenaikan waktu konsentrasi 12 menit ditambah dengan 3,33. Intensitas hujan dihitung menggunakan metode Mononobe, kemudian hitung debit, dan totalnya adalah 4. Baru yang B, dari B itu hanya 12, TC-nya 12 saja. Karena dari lahan langsung masuk ke poin 2 gitu. Tidak ke poin 1 dulu tapi ke poin 2. Jadi ini cuma 12 menit TC-nya. Anda hitung ke nilai intensitas hujannya ya. Baru Anda masukkan nilai debitnya. Sehingga ini akan menghasilkan nilai 4,59 ya. Coba sebentar, saya salah, mungkin ada kesalahan nih. CIA, oke. Oke. Nah, kenapa di intensitas hujan yang ada di poin B ya, poin B akan masuk ke sini, dia hanya 12 menit sebetulnya ya. Nah, kalau 12 menit harusnya dia 101 ya mm per jam. Tetapi yang diambil adalah karena kita ingin mendapatkan waktu yang sama ketika dia sampai dengan poin 2 gitu ya. Jadi ingin mendapatkan debit yang besar di poin 2, berarti waktu konsentrasinya harusnya sama gitu. Kan tadi ada kesepakatan ya. Jadi ketika dengan pengertian pada saat seluruh daerah aliran memberikan kontribusi aliran di titik tersebut. Jadi pas di poin 2-nya harusnya memang waktunya sama gitu ya. Jadi waktu konsentrasinya sama. Jadi sehingga nilai yang ini gitu ya
intensitas hujannya dia mengikuti pada waktu yang lebih lama. Jadi diambil yang 15,33. Nah, ini dijumlah 4,59. Nah, sekarang berangkat ke poin 3, manhole 3. Manhole 3 ini nah, manhole 3 untuk yang dari A sampai ke 3 dia membutuhkan waktu travel time ditambah dengan 15 ya, 15 ditambah dengan 15 ditambah dengan 15 ditambah dengan 12 27 15 ditambah dengan 3,33 18 ya. 18 ditambah dengan dari C ditambah dengan C 6,6. Jadi 15 ditambah dengan 3 ditambah dengan 6 9 ya. 9 kan dari sini ke sini 3 ini kan 12 menit. Sorry, ini 12. Oh ya. 15 itu kan sudah di sini ya. 15 tambah dengan 6,67. Nah, ini dapat 22. Jadi 22 itu adalah 15 tambah 6,67 atau 12 menit. Di sini kan 12 menit tambah 3,33 ditambah C 6,67 ya, dapatkan 22. Itu adalah TC-nya ya. Terus yang kedua B, yang B adalah 12 menit ya, 12 menit tambah dengan C, C-nya 6,67. Jadi 12 menit, B-nya adalah 12 menit ditambah dengan 6,67 ya. Jadi di lahan dari B terus berjalan ke C ya, melalui saluran C. C-nya di salurannya adalah 6,67. Nah, kalau yang D dia hanya berjalan dari lahannya masuk ke manhole 3. Jadi yang diambil adalah TC-nya 9 ya, sesuai dengan di soal TC-nya 9. Terus yang D ya sudah 18 menit. Yang C adalah travel time-nya adalah yang di lahan saja ya, sama dengan di soal. Nah, jadi intinya adalah ini perbedaannya adalah cara menghitung waktu konsentrasi sebetulnya yang membedakan itu. Nah, sehingga dari waktu konsentrasi ini Anda masukkan ke dalam rumus mononomia mendapatkan nilai intensitas hujan. Nah, baru ini yang dari A 1,8 sumbangsihnya, B 1,8 dan seterusnya, sehingga dapatkan di manhole nomor 3 adalah didapatkan debit sebesar 8,68 meter kubik per detik. Selanjutnya, nah kalau ini berapa sih debit yang ada di masing-masing saluran? Si saluran tuh harusnya debitnya berapa? Nah, kalau tadi di manhole, kalau tadi di masing-masing manhole, kalau ini di masing-masing saluran. Kalau di masing-masing saluran itu sebetulnya relatif sama ya. Untuk channel A, catchment-nya yang masuk adalah catchment A saja. Waktu konsentrasi waktu dia di saluran adalah 3,33 karena panjangnya 300 meter ya. Catchment area 12 hektar, C-nya 0,8, TC-nya 12 menit ya. Ya. TC-nya 12 menit. Jadi sehingga ini 101. Ini masih kan di saluran tidak ada yang masuk lagi ya. Cuman ini saja. Dari sini masuk sini. Berarti yang masuk adalah dari A saja. Dari A saja. Dengan T0-nya adalah 12 menit. Kenapa nggak ditambahkan dengan di saluran? Karena dia langsung menuju ke outlet sini, dihilir dari saluran A. Kalau misalkan A-nya masuk ke sini, baru di sini kita bisa mendapatkan ada TA, ada T0 dan ada TS ya, ada T di saluran. Kemudian untuk di channel B, kalau di channel B, yaitu ada masuk dari saluran dari channel A ya, dari channel A 15,33, kemudian ada masuk dari dari daerah tangkapan air di B ya, sebesar 12 menit gitu TC-nya. Nah, ini masukkan ke sini, ini sama dengan yang tadi.
Yang bedanya adalah di channel C A B C masuk, ini masih sama ya. A B C masuk. Ini 22, ini 18,67, ini 18 menit. Dapatkan 7,67 dan di D, nah di D adalah 9 menit saja ya. TC-nya dari lahan masuk, kemudian intensitasnya sekian dan debitnya sekian. Nah, ini adalah debit-debit yang di masing-masing channel ya, masing-masing saluran. Nah, itu adalah bagaimana kita menganalisis debit rasional ya. Debit sebetulnya ini nanti akan lebih detail di perhitungan drainase ya, di drainase perkotaan. Nah, itu mungkin terkait dengan bahasan debit rasional untuk penjelasannya gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.